Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Dr. Hidayat MA sekaligus Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IIKI Jakarta, juga penguji kedua. Yang saya hormati penguji pertama, Ibu Dr. Umi Husnul Khotimah. Yang saya hormati para pembimbing, pembimbing pertama Bapak Dr. Hendra Khalid, dan pembimbing kedua Bapak Dr. Syarif Hidayatullah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada sidang munakosyah hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya Reni Awaliyah akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan gaya hidup halal terhadap peningkatan sertifikasi halal oleh pelaku usaha, studi pada lembaga pendamping PPH di WHCNU. Selanjutnya yaitu adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu diantaranya satu, dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal bahwa produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Yang kedua, gaya hidup halal atau halal lifestyle merupakan bagian dari syariat Islam, yaitu kewajiban bagi umat Islam untuk mengkonsumsi dan menggunakan apapun termasuk produk yang terbukti halal. Nah, dari data yang ada dapat kita lihat di sini. Menurut World Population Review tahun 2021, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Total ada sekitar 231 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam dan 86,7% penduduk muslim dari total populasinya. Pendapat yang kedua, hasil survei The Global Good Device menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki 96% tingkat masyarakat paling religius di dunia. Adapun menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa konsumsi produk halal di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 144 miliar US dollar. Dan menurut lembaga konsultan Dinar Standar mencatat bahwa pada tahun 2020 konsumsi pada produk halal di Indonesia akan mencapai 184 miliar US dollar, yang artinya bahwa konsumsi produk halal di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa sebagai penduduk muslim terbanyak, juga sebagai tingkat masyarakat paling religius di dunia, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan serta rasa aman pada masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi atau yang digunakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mengkonsumsi produk halal merupakan bagian dari tolak ukur atau indikator gaya hidup halal, yang mana gaya hidup halal sendiri merupakan syariat Islam, yaitu kewajiban bagi umat Islam untuk mengkonsumsi dan menggunakan apapun termasuk produk yang terbukti halal. Selanjutnya yaitu adapun data sertifikasi halal yang saya peroleh per bulan Juni tahun 2023 sebagai berikut. Pendaftaran sertifikasi halal sebanyak 460.855, proses sertifikasi halal sebanyak 79.786, dan produk yang sudah sertifikasi halal sebanyak 1.677.200. Adapun gambar selanjutnya yaitu tren pendaftaran sertifikasi halal. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya ke sampai tahun 2023. Selanjutnya yaitu sertifikasi halal berdasarkan jalur pendaftaran. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini jalur pendaftaran yang paling banyak diminati untuk sertifikasi halal yaitu melalui jalur pendaftaran self-declare. Dengan adanya data sertifikasi halal tersebut, yang dapat kita simpulkan bahwa tiap tahun data sertifikasi halal
itu mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, menurut Elviana dan kawan-kawan, dalam jurnal Proceeding Hukum Ekonomi Syariah mengatakan bahwa pengawasan dari pihak terkait seperti BPJPH terhadap label halal pada makanan dan minuman nyatanya saat ini masih minim. Dan baik pada pelaku usaha maupun masyarakat masih minim juga edukasi yang diterimanya, sehingga faktanya kebanyakan produk yang diproduksi oleh UMKM mayoritas tidak mencantumkan label halal sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, apakah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berpengaruh terhadap peningkatan sertifikasi halal oleh pelaku usaha? Dan yang kedua, apakah gaya hidup halal berpengaruh terhadap peningkatan sertifikasi halal oleh pelaku usaha? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisa pengaruh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap peningkatan sertifikasi halal oleh pelaku usaha, dan yang kedua yaitu untuk menganalisa pengaruh gaya hidup halal terhadap peningkatan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Ini 1,5 menit lagi ya. Baik Pak Dokter, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, dan analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, teknik analisis data deskriptif, dan teknik analisis regresi berganda. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Adapun data responden yang saya peroleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat data domisili responden, usia responden, juga pekerjaan responden. Selanjutnya yaitu uji validitas. Adapun data uji validitas pada correlation variable independent X1 sebagai berikut, dan correlation variable independent X2 sebagai berikut. Dan data correlation variable dependent sebagai berikut, yang mana dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel pernyataan yang ada dalam penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas kurang dari 0,05 dan person correlation bernilai positif, sehingga seluruh pernyataan yang ada dalam penelitian ini valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Adapun data uji reliabilitas dalam penelitian ini sebagai berikut. Nilai Cronbach alpha pada variabel X1 yaitu sebesar 0,79, nilai Cronbach alpha pada variabel X2 yaitu 0,83, dan nilai Cronbach alpha pada variabel Y yaitu 0,92. Dengan kesimpulan bahwa semua item pernyataan yang ada pada penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach alpha adalah lebih dari 0,60, sehingga semua item pernyataan ini reliable. Selanjutnya, ini ada analisis regresi berganda, dan selanjutnya hipotesis. Adapun analisis pengaruh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap peningkatan sertifikasi halal oleh pelaku usaha sebagai berikut. Berdasarkan data yang diperoleh dari uji sebelumnya. Ini kesimpulan aja, Mbak. Ya, baik. Bahwa pada analisa pengaruh undang-undang sebesar 0,283, artinya lebih dari 0,05, maka H01 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Dan selanjutnya, hipotesis pada analisa pengaruh gaya hidup halal terhadap peningkatan sertifikasi halal oleh pelaku usaha yaitu sebagai berikut. Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka angka probabilitas pada pengaruh gaya hidup halal sebesar 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05, maka HO2 ditolak dan HA2 diterima. Dengan demikian, gaya hidup halal berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan sertifikasi halal oleh pelaku usaha.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih Saudari Raini Awalia yang telah mempresentasikan hasil penelitian beliau. Mudah-mudahan ya kita bisa lihat hari ini sejauh mana kajian ini kuat, valid, harus dipertahankan melalui pengujian. Ya. Baik, di sini kita undang